kita telah menancapkan satu tekad dan semangat bersama. Kita ingin memberikan kontribusi yang tidak hanya berhenti kepada kepentingan partai ini sendiri, tapi jauh dan lebih luas daripada itu. Kita mau memberikan sesuatu yang jauh lebih berarti bagi progres perjalanan maju mundurnya kehidupan bangsa yang amat kita cintai ini. Nah, inilah yang meneguhkan terus-menerus spirit kita, meneguhkan semangat kita, memberikan keyakinan pada kita bahwasanya kita membawa sebuah misi yang mulia. Kita menyadari semua kita mempunyai interest atas kehadiran kita bersama-sama di partai ini. Kita menginginkan jenjang karir kita yang lebih baik. Kita menginginkan peranata kehidupan semuanya yang lebih baik, suasana lingkungan yang lebih baik, spirit dan idealisme kita yang tetap terjaga. Dan itu telah kita mulai dengan berjalannya waktu yang lebih mendekatkan pemahaman di antara kita satu sama lain. Membayangkan bahwa ini kayak kapal yang mau karam itu, dan gimana menyelamatkan, ya buang satu-satu skoci penyelamat itu kan, tapi juga nggak cukup itu. Sehingga kalau kita bayangkan menyelesaikan itu bagaimana caranya tuh kita itu. Jadi Mahfud MD mungkin mesti ambil bypass aja, oke kita tuduh aja semua menteri dan eselon 1, 2, 3 itu, eselon 4 aja mungkin yang nggak korupsi karena nggak ada kesempatan untuk ambil uang banyak kan. Jadi semua kementerian kita tuduh aja tuh supaya mereka buktikan secara terbalik bahwa mereka itu berkomplot untuk merampok negara. Yang gampang aja kan. Yang mesti Pak Mahfud sampai di situ urayanya tuh supaya orang tahu bahwa Mahfud memang betul-betul mau menghajar mereka itu. Jadi ASN pun sebenarnya juga punya kewajiban untuk katakanlah menyetor gitu ya potret kekayaannya. Tapi problemnya pelaporan itu bukan ke KPK, tapi ke atasan di lembaganya. Nah, kita bisa lihat di sini faktanya kan kemudian pengawasan internal itu kan seringkali tidak efektif ya jalannya. Jadi ditambah lagi kemudian LHKASN itu tidak mewajibkan para pelapornya untuk menyatakan bukti ya. Jadi hanya katakanlah memberikan informasi pendapatan dalam waktu tahun ya. Yang sekian, tapi tidak wajib dikatakan. Artinya kemudian mereka pasti akan begitu ya, menjadikan ini lagi-lagi sebagai pintu masuk. Itu instrumen masa deklarasi mas. Tapi kita sebenarnya ingin mendorong hal yang lebih luas. Jadi perlu sebenarnya legislasi yang bicara soal illicit enrichment itu sendiri ya, kekayaan yang tidak wajar. Ini sudah didorong sebenarnya sejak 20 tahun yang lalu ya, di level global lewat konvensi anti korupsi, bahwa penting sebenarnya negara-negara termasuk Indonesia ya, untuk mengatur norma yang bicara soal kekayaan yang tidak wajar. Apakah itu diatur dalam undang-undang tipikor, diatur mekanismenya dalam KUHP, ataupun kalau saat ini mas momentumnya sebenarnya penting untuk mendorong segera RUU perampasan aset ya, karena di sana juga bicara soal tidak hanya proses pidana tapi juga proses perdata. Jadi itu sebenarnya hal-hal yang kami rasa penting harus beyond LHKPN begitu ya, karena faktanya hari ini instrumennya gagal berjalan gitu secara komprehensif. Di setiap lembaga instansi pemerintah pasti ada oknum-oknum yang tidak baik. Di KPK saja ada, kan gitu kan, lembaga pemberantasan korupsi ada oknum yang melakukan itu, ya. Tinggal kita bagaimana kita melakukan pembenahan terhadap yang kita lihat sistem-sistem yang lama tersebut. Nah, terkait dengan masalah pajak, kami juga menghimbau bulan Maret ini bulan untuk penyampaian SPT. Jangan ada lagi ya suara-suara untuk melakukan pemboikan pajak itu. Kalau pajak sampai diboikot, kami nggak bisa kerja, termasuk dalam rangka untuk memperbaiki tata kelola tadi, kan, membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik. Semuanya butuh dana, dan dana itu dari mana? Dari pajak, kan gitu. Itu saja yang saya sampaikan. Kalau menyangkut untuk oknum tertentu, kami serius akan melakukan penindakan. Surya Paloh, sang pemimpin sudah lupa diri, negeri sedang menjerit. Dikutip dari liputan6.com, Jakarta, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berbicara mengenai pemimpin yang lupa diri. Menurut dia, keadaan bangsa sekarang sedang menjerit dan butuh kehadiran pemimpin.
Sang pemimpin, dia telah lupa diri. Para elit bangsa, kita harus jujur saya katakan, lupa dia negeri sedang menjerit. Butuh keteladanan dan kehadiran dia, pemimpin di negeri ini, kata Paloh saat pidato dalam acara Badan Advokasi Hukum di Nasdem Tower, Jakarta, Jumat 10 Maret 2023. Dia berujar bahwa bangsa ini haus akan keteladanan. Dia menilai para elit bangsa mesti memperhatikan rakyat yang sedang menjerit. Bangsa ini haus akan keteladanan. Negeri ini haus, butuh menjerit. Tolonglah para pemimpin, para elit bangsa ini, tolong beri keteladanan. Kami lagi sakit, bangsa sedang menjerit, ungkap Paloh. Menurutnya, kondisi masyarakat saat ini terjebak dalam pragmatisme yang tinggi, sehingga tidak ada yang berpikir strategis untuk jangka panjang bagi masa depan negara. Karena semua terlibat, aku berpikir untuk hari ini, kalau ada yang kasih uang 100.000 itu lebih bagus daripada kepentingan 100 atau 200 tahun yang akan datang, kata Paloh. Selain itu, dia juga berbicara mengenai kondisi hukum di Indonesia saat ini. Paloh menilai hukum seakan-akan milik mereka yang punya kekuatan lebih hingga mengoyak kehidupan bernegara. Walaupun ada di negeri kita Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung yang berperan sebagai payung yang paling di atas untuk menjaga posisi peran daripada peradilan, mulai dari tingkat bawah, menengah, tinggi, dan seterusnya. Tapi kita berhadapan dengan realita yang ada, kata dia. Banyak keputusan yang mengoyak kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Hukum seakan-akan milik mereka yang punya kekuatan lebih, sambungnya. Menjawab pertanyaan wartawan seputar calon pendamping Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Surya Paloh menyatakan AHY pantas dan cocok sebagai cawapres. Namun keputusan sepenuhnya diserahkan kepada Anies Baswedan. Walaupun ada di negeri kita Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung yang berperan sebagai payung yang paling di atas untuk menjaga posisi peran daripada peradilan, mulai dari tingkat bawah, menengah, tinggi, dan seterusnya. Tapi kita berhadapan dengan realita yang ada, kata dia. Banyak keputusan yang mengoyak kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Hukum seakan-akan milik mereka yang punya kekuatan lebih, sambungnya. Menjawab pertanyaan wartawan seputar calon pendamping Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Surya Paloh menyatakan AHY pantas dan cocok sebagai cawapres. Namun keputusan sepenuhnya diserahkan kepada Anies Baswedan.